wabarakatuh. Lagi sekali bagi jamaah keberangkatan tanggal 3 Maret bahwa kegiatan kita setelah sholat asar untuk ziarah dalam seperti yang sudah disampaikan. Setelah sholat kita kumpul di WC 3 untuk kita sama-sama berangkat nanti ziarah dalam. Terima kasih. Mengunjungi tempat-tempat sejarah sebagian yang ada di sekitar Masjidil Haram. Untuk saat ini yang pertama kita akan diberikan informasi mengenai gunung atau bukit yang ada di belakang Bapak Ibu ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Abah, kepada beliau kami persilahkan. Jangan lanjut aja. Nanti saya nambahin. Sama lanjut. Oke. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, nanti insya Allah hambah yang nambahin. Saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan tempat ziarah kita kali ini. Yaitu di belakang kita ini namanya Jabal Abu Qubais. Atau biasa kita dengar Jabal Qubais langsung ya. Apa yang terkandung di dalam sejarah Jabal Abu Qubais ini? Banyak sekali sejarahnya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang pernah terjadi di atas bukit ini atau bukit Jabal Qubais ini. Dulu sebelum namanya Jabal Qubais, namanya Jabal Al-Amin atau Gunung Terpercaya. Kenapa disebut dengan Jabal Al-Amin? Karena dulu disinilah diselamatkannya batu Hajarul Aswad ketika terjadi angin topan, badai dan banjir pada saat masanya Nabi Nuh alaihi salam. Diselamatkanlah oleh Allah SWT, diangkat ke atas bukit ini. Nah, barulah ketika pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, barulah batu itu dikembalikan ke Ka'bah untuk ditaruh di posisi semulanya. Pada saat itu untuk perbaiki Ka'bah yang sudah tenggelam dengan banjir pada saat itu. Nah, selanjutnya yang pernah terjadi juga di bukit ini adalah paling dahsyat mukjizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau di sini diberikan tantangan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Jika engkau bisa menunjukkan salah satu saja kehebatanmu, wahai Muhammad, bisa membelah bulan dari atas bukit ini, maka saya akan percaya bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka dengan izin Allah, beliau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah memerintahkan bulan untuk mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mendekat pada baginda Rasulullah sallam, maka bulan itu ketika diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai bulan, karena ini ada permintaan dari kaum kafir Quraisy bahwa jika engkau bisa saya belah, maka orang-orang kafir Quraisy ini akan percaya bahwa ajaran yang saya bawa ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga bulan itu terbelah menjadi dua. Nah, disinilah tempat terjadinya mukjizat, salah satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membelah bulan pada saat itu. Nah, selain itu juga sejarahnya dulu pernah terjadi pertempuran di mana pasukan Quraisy yang ada di atas menyerang pasukan Abdullah bin Zubair yang bertahan di dekat Ka'bah. Nah, dulu mungkin pernah kita tonton ada sebuah film yang memakai ketapel bola api yang besar itu. Nah, itu terjadi di atas bukit Jabal Qubais ini. Pasukan Quraisy yang ada di atas itu menyerang kaum muslimin yang ada di dekat Ka'bah. Itu pakai ketapel yang bola batu besar itu disertai dengan api, hingga pada saat itu kenalah kiswah daripada Ka'bah, sehingga terbakarlah kiswah Ka'bah pada saat itu ketika mendapat serangan dari atas Jabal Qubais ini yang ingin menghancurkan pasukan kaum muslimin yang ada di dekat Ka'bah. Ternyata film-film yang pernah ditonton itu memang pernah ada itu ketapel yang besar yang memakai bola api itu pernah terjadi di sini pada saat masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan Abu Qubais, Jabal Abu Qubais? Karena ada salah seorang pasukan kaum muslimin yang gugur di atas bukit ini, sehingga diberikanlah kehormatan
beliau yang gugur di atas bukit ini langsung diberi nama gunung ini dengan Jabal Abu Qubais saat ini. Nah, saat ini kita lihat banyak bangunan-bangunan yang ada di dalam atau di atas Jabal Abu Qubais ini adalah istana raja. Ketika kerajaan atau para tamu-tamu undangan dari kerajaan ingin mengunjung ke kota Mekah, pasti akan ditempati hotel-hotel yang ada di tempat ini khusus untuk tamu-tamu kerajaan. Bisa juga dipakai pas saat hajian. Biasanya kan ada tamu undangan langsung dari kerajaan, maka akan ditempatkan di hotel-hotel ini yang langsung undangan dari kerajaan. Karena Raja Arab Saudi itu tempat tinggal istananya adalah di Riyadh, karena Riyadh lah ibu kotanya. Seperti Indonesia ada di Jakarta lah gitu ya, di sana istana presidennya. Nah, Raja Salman itu ada di Riyadh posisinya. Jika ingin berkunjung ke tempat-tempat seperti Mekah, seperti Madinah, pasti ada istana-istananya khusus untuk istirahat atau menerima tamu kerajaan. Dan nanti insya Allah di Madinah juga Bapak Ibu bisa lihat istana raja yang ada di kota Madinah, tapi posisinya di luar tanah haram. Kenapa? Karena istana raja yang ada di kota Madinah posisinya di luar tanah haram supaya bisa menerima tamu kerajaan yang luar Islam. Karena non muslim itu tidak boleh masuk tanah haram. Okay? Nah, itu sedikit sejarah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan ditambahkan oleh Abah, pada beliau kami persilahkan. Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja saya menyampaikan tambahan dari keterangan terkait dengan Jabal Qubais ini sudah jelas panjang kali lebar sama-sama Ustaz Zahori. Cuman ada satu yang perlu saya sampaikan. Disinilah dulu tempat Sayyidina Ali dipercaya oleh Rasulullah untuk menyimpan harta-harta kaum muslimin sewaktu penaklukan kota Mekah. Nah, termasuk dikatakan juga Jabal Al-Amin itu karena disinilah tempat terpercayanya Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyimpan harta-harta kaum muslimin waktu pada saat penaklukan kota Mekah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ziarah kita pada sore hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarganya, para tabi'in nabi dan kaum muslimin semuanya yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang ada di Palestina mudah-mudahan segera dibebaskan dari belenggu penjajahan Bani Israel. Amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. Dari kami akhirat ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan perjalanan ke bawah. Alhamdulillah, ziarah Jabal Abu Qubais sudah selesai. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Maulid Nabi. Masya Allah. Kita akan lanjutkan perjalanan ke Maulid Nabi, tempat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah luar biasa ini jemaah, kompaknya luar biasa, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, kita sudah sampai di rute kita yang luas Jabal Qubais tadi. Kita ziarah namanya ini Maulid Nabi. Nah, di sinilah tempat kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tausiah pada saat acara-acara maulidan. Pada saat tepatnya pengajian maulid di rumah, bagaimana sejarah kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau dilahirkan itu di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Namun ada beberapa riwayat yang mengatakan beliau dilahirkan di tempat ini. Ada juga riwayat yang mengatakan beliau lahir itu di tempat Mina, di daerah Mina. Ketika udah lahir barulah beliau pulang ke sini untuk tinggal sama orang. Tapi kebanyakan riwayat meriwayatkan beliau lahirnya di tempat ini, yang ada bangunan di depan kita ini, yang sekarang dijadikan
atau perpustakaan. Sebelum corona masih kita bisa berkunjung dulu, masih bisa masuk sebelum corona. Namun setelah corona itu semua dibatasi, semua aturan-aturan dulu baru semua. Begitu juga yang ada di Madinah, semua berubah. Okay? Besok kita Bapak Ibu bisa lihat nanti pas di Madinah jauh berbeda dengan kondisi sebelum corona. Masyaallah, tabarakallah, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Bapak Ibu harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua orang bisa berkunjung melihat langsung di mana lahirnya manusia termulia di muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghabiskan masa kecilnya di daerah ini, Bapak Ibu, karena di daerah ini adalah tempat perkampungan keluarga beliau. Mulai dari rumah beliau, rumah paman-paman Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah, pokoknya sekitar sini. Inilah tempat perkampungan keluarga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, dengan kehadiran kita mengunjungi tempat kelahiran beliau nanti di celah yaumil kiamah dapat memberikan kita syafaat semua, sehingga kita bisa bersama-sama baginda Rasulullah SAW masuk dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah selanjutnya akan nanti ditambahkan sejarahnya sama Abah. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami sedikit menambahkan terkait sejarah yang mengiringi peristiwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin waktu kita kecil dulu ada pujian Kanjeng Nabi Muhammad lahir wonten ing Mekah tanggal 12 bulan Maulud tahun gajah. Nah, Maulud ini kalau di dalam agama Islam itu bulan apa, Bu? Ada yang tahu? Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12 bulan awal ya. Tahunnya tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena ini erat hubungannya dengan Raja Abraha yang kepingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah ini. Kenapa? Karena Raja Abraha ini juga mendirikan Ka'bah tandingan. Nah, pasukan gajahnya ini hancur sebelum masuk ke tanah suci kota Mekah ini yang dihancurkan oleh burung apa, Bu? Betul. Bukan burung untan, nggih. Alhamdulillah, Bapak itu sudah paham sedikit. Yang berikutnya, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah yang dikenal dengan tandus, gersang, padang Sahara, ya, padang pasir, ini turun hujan terus-menerus. Dan kota Mekah ini akhirnya menjadi hijau royo-royo. Dan tanda-tanda akhir zaman nanti kota suci Mekah Madinah ini Jazirah Arab akan menjadi hijau royo seperti kota yang ada di Indonesia. Nah, ini mulai Bapak Ibu nanti perjalanan kita ke kota Madinah, di sisi kanan kiri pegunungan nanti itu kelihatan sudah tidak sokat seperti ini. Nanti sudah tumbuh semacam rumputan. Nanti jangan heran kalau di kota Madinah itu banyak kita jumpai kayak semacam jangkrik, kayak semacam apa itu walang-walang, itu banyak sana. Kenapa hewan-hewan seperti itu kok aneh ada di gurun pasir? Karena habitat sebenarnya hewan-hewan itu adalah di rerumputan. Nah, itulah jangkrik, belalang-belalang itu ada di sekitar kota-kota suci Madinah, sudah banyak, Bu, ya. Kembali lagi ke kota suci ini, Mekah ini, tempat kelahiran Rasulullah itu, satu peristiwa lagi yang sangat penting yang harus kita ingat. Ini erat hubungannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nanti beliau ini akan membawa risalah agama yang esa, yang tauhid. Karena apa? Pada zaman Rasulullah ini sebelum lahir, ini pengaruh ajaran, pengaruh kekuatan religius yang paling besar adalah agama Majusi. Agama Majusi ini agama yang menyembah api, Bu. Nah, api ini tidak ditaruh di bawah, Bu, tapi ditaruh di kayak ini, menara ini. Nah, itu menara besar, itu di atas itu bernyala api. Nah, inilah agama Majusi, itu agama menyembah api. Nah, setelah runtuhnya kerajaan agama Majusi ini tidak dihancurkan oleh umat Islam,
menaranya tetap, bangunan tetap, fungsinya berupa menjadi masjid. Menaranya sekarang istilahnya kalau di Indonesia ada Menara Kudus. Nah, itu sebenarnya peninggalan sejarah dari agama Majusi yang membangun menara, di atasnya ada bola api yang disembah. Peristiwa selanjutnya adalah di kerajaan Kisra. Kisra ini kalau nggak salah ada di negara Iran. Nah, Kisra ini sebuah kerajaan penguasa yang sangat zalim. Nah, Kisra ini waktu kelahiran Rasulullah, kerajaannya yang begitu megah, bangunannya ada sekitar 14 bangunan ini roboh goyang karena dasarnya peristiwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang senang memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Allah akan memberikan kita ini sebuah prestasi yang berhasil akan diakoni. Jangan kita sebagai umatnya, orang yang non Muslim itu bisa diringankan siksanya pada saat kelahiran Rasulullah. Siapa? Paman Rasulullah sendiri, Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang disuruh Rasulullah untuk mengimani agama tauhid, agama Islam, tidak mau, sampai meninggal tidak mau. Tapi pada saat Rasulullah ini lahir, kali keponakannya sangat sungguh biasa, sangat senang hatinya. Lah, dengan senangnya Abu Jahal ini, Rasulullah mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni pada saat kelahirannya ini, siksa api itu ampunnya dikurangi. Mungkin itu beberapa peristiwa yang ada hubungannya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kami akhiran ihdinas siratal mustaqim, Allahumma waffiq laqamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan Abah dengan sedikit sejarah tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Untuk menambah informasi, di sebelah Maulid Nabi itu ada namanya Zamzam. Rumah Zamzam. Di situ bukan sumurnya, namun di situ adalah tempat penampungannya, penampungan air Zamzam setelah ditutupnya sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu aslinya 20 meter dari pintu Ka'bah ke depan. Nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat pas waktu tawaf, ada kayak kotak ditutup itu. Nah, di bawahnya itu sumur Zamzam. Nah, setelah ditutup itu baru dialirkan di sini untuk penampungannya. Sebelum musim haji kemarin masih dibuka. Orang-orang mandi di sana pakai air Zamzam. Ya, bebas mau mandi, mau ambil pakai jerigen bebas. Nah, setelah musim haji kemarin, karena banyak jemaah-jemaah dari India, Pakistan agak berlebihan cara mandinya, sampai muka baju, sampai pakai celana pendek saja di sana, sehingga petugas itu menutup air penampungan air Zamzam. Kalau orang-orang Indonesia kan pakai baju, pakai semuanya lengkap kalau mau mandi di sana. Nah, ibu-ibu di sebelah anunya itu ada pagar plastik yang di dalam itu yang putih. Nah, kalau ibu-ibu mandinya sebelah sana kalau mau mandi pada saat itu. Kemudian saat kemarin selesai pelaksanaan ibadah haji itu, ketika kami berziarah ke sini, penampungan air Zamzam ini sudah ditutup, nggak boleh masuk lagi. Padahal di sini kita bebas dulunya sebelum haji itu mau mandi, mau ambil pakai jerigen, mau pakai gentong silahkan, bebas. Pakai keran besar di sana untuk air Zamzamnya, karena penampungannya di sana. Okay? Sehingga saat ini tidak bisa lagi dikunjungi karena tidak tahu satu hal, dari pemerintah Saudi menutup tempat penampungan air Zamzam itu. Nah, itu sedikit informasi tempat penampungan air Zamzam. Okay? Namun sumur aslinya ada di dekat Ka'bah, sekitar 20 meter dari ke depan. Saya waktu haji tahun 2002 itu mandi ke dalam. Sebelahnya Ka'bah itu persis, sebelahnya laki-laki, sebelahnya perempuan, bisa di situ. Alhamdulillah saya menangis, Mas ya. Nah, karena terkait semakin ramainya orang tahu, sehingga pelataran Ka'bah itu kan lagi diperlebar sehingga sumur itu ditutup. Nah, dialihkanlah ke sini air untuk penampungannya. Alhamdulillah, mari kita fokus sebentar, Bang. Okay. Kita balik pada yang mengiringi peristiwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin waktu kita kecil dulu ada ujian dan Nabi Muhammad lahir wonten ing Mekah tanggal 12
Bulan Mulut tahun Mulut ini kalau zaman Nabi kota Bukit seperti kota yang ada sebenarnya hewan-hewan itu adalah di Allah, ini jemaah selesai apa namanya ziarah Maulid Nabi, minum air zam-zam dulu. Sehat Bunda. Allah. Abah. Insyaallah, tabarakallah. Yaklaş, yaklaş. Gel gel buraya gel. Ya salam. Hadi. من فضلك كوباية Yani abla. أختي Bırak. من فضلك كوباية من فضلك كوباية Hei, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah rute terakhir kita untuk ziarah dalam menziarahi tempat-tempat bersejarah di sekitaran Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Yang di belakang Bapak Ibu ini adalah kamar mandi atau toilet, yang dimana toilet ini adalah bekas rumahnya Abu Jahal dan Abu Lahab pada masa itu. Kenapa satu-satunya peninggalan sejarah yang dibuat menjadi kamar mandi atau toilet? Karena ingin untuk orang yang dua ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya para sahabat rumahnya dibuat jadi masjid, para sahabat dibuat musola atau tempat-tempat sejarah yang lain. Tapi khusus untuk yang dua ini, tempat bekas rumahnya dibuat menjadi toilet atau tempat kamar mandi untuk ibu-ibu dan bapak di sini. Karena apa? Karena itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan orang yang telah memberikan kesusahan pada baginda Rasulullah SAW, yang tidak mau menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga orang yang dua ini khusus tempat tinggalnya itu dibuat menjadi kamar mandi, tempat yang paling hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping ini ada sedikit yang dipagari dengan pagar hijau plastik, ada gundukan itu tempat rumahnya Sayyidina Khadijah dulu atau Siti Fatimah dulu. Kenapa tidak diratakan? Kalau mau pemerintah Arab Saudi hanya sedikit gunung aja rata, apalagi gundukannya kayak gitu ya. Kenapa tidak diratakan? Biar ada bekasnya. Disinilah tempat rumahnya dulu, rumah Siti Khadijah, di gundukan yang sedikit yang tidak boleh di tempat ini, dikeliling sama pagar hijau ini. Nah, sehingga di sini sekeliling sini saja tempat rumah keluarga baginda Rasulullah SAW. Pokoknya di daerah sini. Sini Siti Khadijah, Siti Fatimah, dulu Abu Jahal, Abu Lahab, sini baru baginda Rasulullah sebelah sana. Ya. Nah, ini daerah-daerah tempat keluarga baginda Rasulullah SAW. Namun cuma satu
tempat ini saja yang dibuat menjadi hammam bahasa sininya atau toilet. Karena apa? Karena ingin menghinakan Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah itu sekedar informasi. Mungkin ada yang ditambahkan, kami persilahkan. Tidak ada. Baik Bapak Ibu, karena apa tidak ada yang menambahkan, kita lanjutkan dengan sedikit mohon izin untuk teknis keberangkatan ziarah kita besok. Jadwal untuk city tour kita besok tanggal 6 untuk ziarah Armina namanya, yaitu ziarah tempat-tempat ritual pelaksanaan ibadah haji. Namun yang didahulukan dengan mengunjungi Jabal Sur, tempat baginda Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika ingin berhijrah ke Madinah. Nah itu rute ziarah kita besok, sekaligus akan melaksanakan ibadah umrah yang kedua bagi yang mampu dan mau untuk melaksanakan, tidak dipaksa, karena besok itu adalah umrah sunat, umrah tambahan, karena umrah wajib kita sudah selesai kemarin. Karena umrah wajib kita sudah selesai kemarin, maka Bapak Ibu yang pertama kali umrah boleh sudah membadalkan keluarga yang sudah meninggal dunia. Misal ada orang tuanya atau ada saudaranya yang sudah meninggal dunia, mau dibadal umrahkan sudah boleh. Karena syarat untuk melaksanakan badal umrah itu harus menyelesaikan umrah wajib. Karena kita semua kemarin sudah menyelesaikan umrah wajib, sehingga kita boleh melaksanakan badal umrah. Silahkan yang mau badalkan keluarganya, persiapkan namanya. Yang boleh dibadalkan hanya satu orang untuk satu kali badal. Tidak bisa satu kali umrah itu membadalkan 2-3 orang. Kalau mau lagi nanti kita tinggal ambil mikot lagi. Mau badalkan ada yang kurang misalnya tinggal ini belum, tinggal ambil mikot lagi di Tan'im, nanti diantar siapa-siapa yang mau ambil mikot untuk badal umrah tambahan. Nah terkait dengan teknis keberangkatan, karena Bapak Ibu maklum ya, hotel kita gimana, liftnya gimana, daerahnya juga, parkirnya Masya Allah, sehingga kami mohon nanti teknis keberangkatan kita setelah selesai sholat subuh langsung pulang untuk sarapan. Jangan ada yang belanja dulu. Selesai sholat subuh itu langsung ke hotel untuk persiapan. Sarapan, langsung nanti naik ke kamar untuk persiapan. Sehingga kita mulai kumpul di lobi itu jam 7.30 sudah di lobi. Paling lambat jam 8 lah kita berangkat. Karena apa? Karena kalau lewat dari jam 8 tempat-tempat ziarah itu sangat padat. Nanti panas juga. Nanti tidak dapat parkir sehingga kita tidak bisa turun nanti di tempat ziarah. Nah itu. Sehingga kami mohon nanti kekompakan kita pertama selesai sholat subuh langsung pulang menuju hotel untuk sarapan. Nah terkait dengan pelaksanaan umroh yang kedua, khusus untuk bapak-bapak, karena di tempat pengambilan mikot nanti sangat padat, sangat ramai, karena bukan kita aja yang akan ziarah ya, semua orang yang datang ke Kota Mekah ini besok banyak yang ziarah. Sehingga untuk memakai kain ihramnya, kalau memang tidak memakai full, minimal pakai kain bawahnya saja. Pakai kain baju batik atasnya, tapi sudah pakai kain ihram bawahnya. Sehingga tinggal kita buka baju, langsung pakai yang atas. Tapi kalau semuanya belum, agak ribet. Karena kita akan ganti pakaian itu di tempat umum. Nah itu. Sehingga yang paling rawan kan bapak-bapak bagian bawah. Nah itu. Silahkan persiapkan dari hotel untuk mandi sunat ihram sama pakai ihram bawahnya kalau memang tidak mau pakai full. Tapi kalau mau pakai full mungkin karena kekompakan harus pakai batik ya. Nah, bapak-bapak harus pakai bawahannya aja nih. Yang batiknya pakai bajunya saja. Biar nanti pas tempat pengambilan mikot itu bapak-bapak tidak kewalahan untuk ganti ihramnya. Tinggal buka baju langsung ganti yang atas saja. Nah, tapi kata Umi supaya kompak katanya pakai batik katanya yang bapak-bapak. Ya, tapi ihramnya. Nah, dan ibu-ibu tadi ada masukan dari Umi juga memakai baju putih dan mukena biru. Ya, itu kalaupun mukena birunya kotor, pakai kerudung yang seperti dipakai Mbak Eni ini ya. Nah, itu
teknis keberangkatan kita besok supaya teratur. Sal sama Edika jangan lupa, Iya, soalnya paling rawan penting. ziarah itu rawan banget. Oke. Yang bisa kata kita hanya atribut travel saja di tempat ziarah itu. Rawan keteleson. Misalnya ada tempat jauh kita melihat sal atau ID card bisa kita datangi untuk kumpul ke rombongan. Tapi kalau ada kita susah ya, karena di tempat sejarah itu luar biasa padatnya. Nah selanjutnya nanti di tempat sejarah itu jangan terlalu lama supaya balik ke hotel itu minimal sebelum waktu zuhur supaya bis itu bisa masuk ke area hotel kita. Tapi kalau sudah masuk zuhur itu bis itu agak padat. Ada yang kita pulang ziarah dengan orang yang akan check out pulang. Biasanya berbenturan di selesai zuhur itu. Sehingga sering kejadian kita pagi sebelum zuhur nyampe cuman jalannya udah macet, nggak bisa masuk area hotel. Nah, untuk itu nanti insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua tetap kompak. Alhamdulillah saat ini luar biasa kompak kita. Mudah-mudahan tetap sampai semua kegiatan nanti kita kompak semua. Okay? Untuk itu pas kegiatan besok untuk city tournya lagi sekali kami ingatkan selesai sholat subuh langsung pulang sarapan. Untuk bapak-bapak langsung mandi sunat ihram atau bisa mandi sunat ihram yang mau umrah itu sebelum berangkat sholat subuh juga bisa. Okay? Nanti pas pulangnya kita wudhu aja. Gantian kan, gantian karena teman kamar banyak mungkin gantian, ada yang sebelum subuh, ada yang setelah sarapan, nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu lama dari antri. Nanti bapak-bapak harus pakai pakaian ihram yang bawah dan pakai batik yang atas, ya. Jangan lupa atribut. Begitu juga ibu-ibu pakai baju putih dengan mukena biru. Kalau nggak ada mukena biru yang bersih, pakai kerudung ya, atau jilbab biru. Mungkin ada tambahan dari apa? Parkirannya bis tetap di depan hotel. Mudah-mudahan dapat. Gampang kan? Nek wong molor garai bis selok. Iya, sering molor itu karena bis nggak dapat parkir, nanti muter lagi gitu. Makanya kalau kita yang sudah kumpul, sudah ready, baru bis datang enak. Walaupun agak di jalan raya sedikit, dikasih untuk naikkan saja. Gitu. Tapi kalau kita masih belum kumpul, bis datang, nggak dapat tempat parkir, pasti dia disuruh pergi, muter lagi nyari tempat parkir. Nah itu nanti mohon kekompakan kita semua untuk kumpulnya setelah sarapan mulai jam 7.30 paling lambat jam 8. Nah insya Allah nanti kita kuatkan di info di grup ya. Nanti kita umumkan di grup. Monggo Bah, mungkin ada tambahan. Mikat itu sama dia. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu sebelum kita bubar terkait acara kita besok. Nggih. Insya Allah. Sudah semua nggih? Mungkin Umi ada tambahan? Sudah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan waktunya sudah mau melaksanakan kegiatan kita pada sore hari ini untuk ziarah dalam di sekitar Masjidil Haram Kota Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutupnya mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah satu kali. Mudah-mudahan acara kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asrarul Fatihah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.